Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih Allah beri kesempatan untuk bergabung di kelas tahsin kita bersama Ustazah Dewi. Hari ini insya Allah agendanya melanjutkan latihan yang idhar mutlak yang bagian ada satu terakhir, ayat terakhir Ustazah. Kemudian kita lanjutkan ke materi nun sukun selanjutnya iklab insya Allah. Ya, untuk melanjutkan kelas saya persilakan kepada Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Yenen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul seperti biasa agenda kita untuk mengikuti tahsin di setiap minggunya ya. Semoga semakin hari bacaan mbak-mbak semuanya semakin bagus dan semakin meningkat serta semakin diistiqomahkan dalam mengikuti kelas tahsin kita sampai nanti di tahap akhir insya Allah. Nah, jadi karena minggu lalu kita itu belajar tentang izhar mutlak ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan satu contoh lagi, baru kita pindah ke materi lain. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Share screen. Iya. Nah, jadi Mbak-Mbak, sekali lagi saya ulang. eh, Izhar mutlak itu dia rupanya seperti idgham bila gunnah, idgham bi gunnah ya. Kalau kita lihat secara apa namanya? Ya, kalau kita lihat mungkin tanpa ilmu itu seperti idgham bi gunnah. Kenapa? Karena huruf-hurufnya adalah huruf-huruf daripada idgham bi gunnah, kemudian disertai dengan adanya nun sukun sebelum huruf daripada idgham bi gunnah. Nah, lalu yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya adalah karena dia terletak di satu kalimat. Jadi nun sukun ketemu dengan huruf idgham bi gunnahnya di dalam satu kalimat. Nah, seharusnya kalau misalkan dia benar-benar idgham bi gunnah, jadi real idgham bi gunnah ya, bukan kalau ini kita bisa bilang mungkin apa namanya? Rupanya aja yang idgham bi gunnah, tapi sebenarnya dia bukan pada dasarnya bukan idgham bi gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah biasanya nun sukun ketemu dengan waw ataupun ketemu dengan ya, biasanya itu dia beda kalimat. Nah, jadi dia di dalam dua kalimat. Sementara izhar mutlak dia berada di satu kalimat. Seperti ini contohnya, Mbak bisa lihat sinwanun, jadi nun dan waw di dalam satu kata atau satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat itu kata. Jadi saya sering terucap kalimat, maksud saya itu kata. Nah, jadi bukan kalimat dalam bahasa Indonesia yang tersusun dari beberapa kata ya, Mbak. Nah, kalau misalkan Mbak susah membedakan, nah cukup dihafal aja kalimatnya. Nah, maksudnya katanya apa? Sinwanun, rinwanun, bunyanun, dunya. Nah, diingat aja kata-kata daripada contoh izhar mutlak gitu. Nah, karena dua minggu yang lalu kita udah latihan 3 contoh ya. Sekarang insya Allah kita coba di latihan yang keempat daripada izhar mutlak. Sebentar saya share dulu screen-nya. Ini mbak-mbaknya, oh sudah ada 5 orang. Siapa satu lagi tambahannya? Mbak Yenian. Jadi Mbak Dia, Mbak Mbak Teti, Mbak Yenian, satu lagi siapa yang baru datang? Di saya baru 4 peserta Ustazah. Oh, biasanya kenapa 5 ya? Oh, apa mungkin karena saya share, jadi dihitung juga. Oke. Hmm. Mana ya? Izhar. Sebentar ya, Mbak-mbak. Loh, mana ya dia? Oh, nggak ada. Sebentar. Kemana dia perginya? Berbeda.
Mungkin sebentar ya, Mbak. Ini slide-nya di mana nih? Oh, ini dia. Oke, beda dia. Oke, ini udah ya, kode makarolasi udah ya, minggu lalu. Ya, Nah, hari tinggal ini yang, wah ini pendek. Nah, ini jadi udah ini juga, pada, Ustazah. ini sudah juga. Eh, sebentar. Innallaha yuhibbu. Sudah yang Sudah tadi. kayaknya. Ya. Nah, berarti sekarang di kalimat ad-dunya. Kalimat ad-dunya. Oke. eh saya contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Ayo sama-sama mbak-mbaknya. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Iya, bagus. Oke, coba kita mulai dari saya lihat dulu daftarnya. Mbak Yen Yen dulu yang pertama. Ayo Mbak Yen Yen. Wah ini Masya Allah ada 4 orang. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Bagus. Kemudian Mbak Teti. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Bagus, bagus. Mbak Dia. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Bagus, Mbak Dia. Mbak Vini, ini Mbak Vini baru ya? Enggak, waktu itu awal Oh, awal awal banget ada Juli. ikut. Iya, pernah Awal ikut, banget pernah ikut. Baru. terus kemarin ada 3 minggu nggak ikut, terus sekarang ikut lagi. Oke. Oke, Iya. ayo Mbak Vini dibaca. Waqalu Waqalu in hiya illa hayatu dunya hayatunad dunya. hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Qalqalahnya bima ba'usin. Bimab'usin. Bima ba'usin. Bimab'usin. Bagus. Nah, ini Ibu Idar. Ayo Bu Idar, masih lanjutan daripada izhar mutlak. Ya, bismillah. Mana Bu Idar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Idar, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Ustazah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Iya, bagus. Oke, sampai di sini Mbak-mbaknya ada pertanyaan? Dari saya belum, Ustazah. Oke, dari Mbak-mbak yang lain? Saya juga enggak, saya Ada terlambat. ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke contoh setelahnya. Masih di kalimat ad-dunya. Ini kalimat ad-dunya ini banyak banget ya Mbak-mbak di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan selama ini pernah berpikir nggak kalau ad-dunya itu izhar mutlak? Kalau Pernah saya terpikir selalu nggak? otomatis bacanya idhar gitu, Ustazah. Mungkin Secara karena otomatis. tapi nggak tahu itu namanya idhar mutlak. Cuman otomatis mungkin karena apa namanya Kalimat dalam bahasa kalimatnya di Indonesianya dunya sehari-hari. gitu ya. Dunia. Iya. Oke. Nah, jadi apa namanya?
ad-dunya ini memang jarang sekali, mungkin karena kita ikut pilot bahasa kita, jadi ad-dunyanya memang otomatis kita baca dunia, bukan duya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya dia itu hukumnya izhar mutlak. Oke, nah, kalau gitu kita lihat contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ayo sama-sama. Ya 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 qaumi qaumi nama inna hadhil dunia wa mata'un wa innal akhirata hiya darul akhirat qarar. Iya. Kalau misalkan yang ini agak panjang, Bamba boleh berhenti di mata ya, ad-dunya mata. Oke. Kalau misalkan nggak nyampe, tapi kalau misalkan nyampe boleh dihabiskan sampai darul qarar. Oke, coba Mbak Yenian baca. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Iya, bagus. Bagus Mbak Yenian. Oke, selanjutnya itu ada Mbak Teti. Coba Mbak Teti baca. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Bagus. Ini karena pendek-pendek ya. Jadi Masya Allah bagus-bagus bacaannya. Oke, Mbak Dia, coba. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirati hiya darul qarar. Bagus. Kemudian Mbak Dia, setelah Mbak Dia itu Mbak Vini. Ayo, Mbak Vini. Ya qaumi innama hadhihi hayawatu Hadihil. dunya. Hadihil hayatud. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Ustaz? Hadihil. Coba. Hazihil hayatu dunya mata'un wa Matanya inna panjang. Mata'u panjang. mata'un wa inna Didengungin. Mata'u. Jangan mata'un. Mata'u. mata'un wa inna akhirata Wa innal. hiyada Wa innal akhirata. wa innal akhirata Iya, terus hiya bagus. darul qarari. Iya, bagus. Oke. Ibu Idar, Ya Ustazah, kalau saya berhenti di mata, dari mana boleh, ulangnya? boleh Bu Idar. Ulangnya dari mana? Teruskan. Teruskan aja. Wa innal akhirati. Wa innal akhirata. Oh iya. Makasih Ustazah. Iya. Ya qaumi innama hadhil saya ulang. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata Hmm. wa innal akhirati hiya Akhirata. Wa innal akhirata. wa innal akhirata hiya darul qarar. Iya, bagus. Masya Allah. Oke, Mbak semua ada pertanyaan yang lain? Nah, jadi sudah habis pembahasan daripada izhar mutlak. Idgham kita udah selesai ya, berarti ya Mbak ini berarti udah ya. Jadi baca billah fa'bud wa kum minasyakirin ini udah ya, berarti. Sudah Ustazah. Oke. Kalau gitu gimana kalau misalkan kita latihan sebelum kita tambah materi baru insya Allah minggu depan. Kita latihan di surah lain. Nah, gimana, Mbak? Ya Ustazah. Iya, hari itu kita sampai surah apa, Mbak? Al-Mujadalah ayatnya sebentar saya cek lagi. Mujadalah atau mujadilah?
Sama, boleh al-mujadalah, boleh al-mujadilah, boleh. Jadi dia ada dua ini ya, dua dialog. Al-mujadalah boleh juga, al-mujadilah boleh juga. Ayat 23 insya Allah Ustazah. Ayat 23. Oke, halaman berapa itu Mbak Yan? Al-mujadalah. Oh, lucu. 23. Udah selesai ya, cuman sampai ayat 22 ternyata. Oh, ya sudah ya. Masya Oke, Allah. kalau gitu. Mau surah apa Mbak? Ada yang mau request? Waktu itu Leni request apa ya, lupa saya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau di request mau surat apa. Lanjutkan saja gimana Al-Hashr. Al-Hasyr. Al-Hasr. Boleh? Boleh. Oke, Al-Hasyr tuh halaman berapa Mbak di Quran itu? Di mushaf Mbak-mbaknya halaman berapa? 45. Ini panjang-panjang jadi latihan nafas. 445. 545 ya. Oh, 545. Oke. Ya. Panjang-panjang sekali ya, Ustazah. Mungkin Nggak apa-apa, nanti kita potong-potong Bu Idar. Jangan risau. Nanti kita potong-potong. Biar cukup nafasnya. Ya, mujadalah. Oke. Oke, sebelum kita baca, Mbak-mbak semuanya kalau misalkan susah ngelihat ke screen, boleh buka surah Al-Hasyr di Qur'annya masing-masing ya. Ini kalau misalkan Qur'annya ikut mushaf Madinah atau mushaf pada dasarnya, itu surah Al-Hasyr di halaman 545, surah yang ke-59. Oke. Ini bisa nggak usah dicontohkan ya, langsung baca aja ya. Gimana Mbak-mbak? Nanti kalau ada yang ini baru kita koreksi. bisa Oh, juga. saya belum share screen ya? Belum Ustazah. Oke, sudah kelihatan Mbak-mbak ini? Subhanallah. Oke, Mbak Ya. Yenian yang pertama, silakan Mbak Yenian baca. Insya Allah Ustazah. Mhm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو عزيز الحكيم Wahwal. وهو العزيز الحكيم. Oke, coba Mbak Yenian bilang wama fil ard. Coba wama fil ard. Coba. وما في الأرض. Oke, bot punya sifat apa dia, Mbak? Masih ingat nggak? Bot punya sifat rokhawah. Rokhawah. Heeh. Oh, harus ngalir ya. Jadi dia nggak boleh langsung di-cut gitu, langsung mati, nggak boleh. Wama fil ard. Nggak boleh. Harus ada rokhawahnya. Wama fil ard. Harus ada. وما في الأرض. Masih Sekali lagi, dari sabahillah. Ard. Ada ya, ard. Ada. أرض. أرض. Iya. Oke, سبح coba. لله ما في السماوات وما في الأرض Oke. وهو العزيز الحكيم. Iya, bagus. Iya, iya. Oke, lanjut Mbak Teti. Wah, Mbak Teti ini agak panjang. Ayo, Mbak Teti. Masya Allah, banyak ini ya. Oke. Gimana sudah? Bagi 2 Ya, jam, nggak Ustazah. apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita rame ya. Kita nggak rame kan ya. Nggak apa-apa. Ayo. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Wawunya nggak boleh panjang. Li awalil hasyur. Li awalil hasyur. لأول الحشر Sekali lagi.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر. Shin, hasyar. Hasyar. Lagi. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Li awalil hasyar. Masih panjang. Li awalil, masih gitu bacanya. Li awalil hasyar. لأول الحشر. Bagus. Oke, terus? ما ظننتم أن يخرجهم ما ظننتم أن يخرجوا. An yakhruju. Kenapa sih? Ini. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. Bagus. Minallahi dari situ. Enggak boleh. Minallah, enggak boleh. Dari Lebih mana? baik disambung fa'atahumullah atau diulang dari wa dhannu annahum. Lanjut aja. Oke. Fa'annahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Ru'b. Kalau mau waqaf dia jadinya qalqalah. Fi qulubihimur ru'b. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Ya. Jadi Mbak Teti tipsnya kalau misalkan panjang, ini Mbak Teti harus sudah punya waqaf sendiri. Nah, contohnya misalkan di ayat di ujung ini nih tadi kan yang yukhribuna buyutahum. Mungkin kalau dipikir-pikir ini kayaknya kepanjangan. Nah, boleh mungkin berhenti di wa'aidil mu'minin. Terus nanti ulangnya dari wa'aidil mu'minin. Jadi kadang-kadang memang kalau misalkan bacaannya panjang-panjang karena kita terfokus pada nafas, sampai nggak nih ya gitu. Jadi bacaannya jadi kacau gitu. Jadi kita ambil yang aman-aman aja. Kecuali nanti kalau misalkan mau latihan di rumah nggak apa-apa, sekalian latihan nafas gitu nggak apa-apa. Dicoba yang panjang-panjang. Kalau misalkan kalau takut kayak tadi kan mungkin jadi kitanya lebih terfokus pada nafas nih. Aduh ini sampai nggak ya sampai ke ulil absar. Jadi bacaannya udah nggak ini lagi nih nggak tahu nih ini panjangnya yang gimana nih gitu. Jadi boleh dipotong-potong untuk mbak yang lain juga gitu. Ya. Oke. Iya, Ustazah. Oke, ini yang ketiga itu ada Mbak Dia. Ayo Mbak Dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Bagus. Oke, selanjutnya itu ada Mbak Vini. Mbak Vini ayat nomor 4. Ini nomor 4 juga pendek. Zalika bi annahum buat dengung. Zalika bi annahum. Zalika bi annahum Shin. Saqullaha wa rasulahu wa man yushaqillah
Wa may Shin, shin. yusaqillah Yushak, shin. wa may yusaqillaha fa Til, inna tillaha. Kenapa Wa bisa? man Wa yushaqillaha. wa may yusaqillaha fa innallaha sadidul iqab. Syadidul iqab. Oke. Jadi kalau misalkan ada titik 3 begini, Mbak Vini, terus ada giginya 3, terus titiknya di atas ada 3, maka cara bacanya itu shin, sya, sya, sya. Sya, Masya Allah gitu. Tapi kalau sya. misalkan giginya hanya 3, tapi dia nggak punya titik, nah itu baru kayak kita sa biasa. Misalkan biasa bilang sasa, susu gitu. Ya. Kalau nggak ada titik 3 di atas. Tapi kalau misalkan ada titik 3-nya berarti sya. Coba Sya. sekali lagi. Wamai Wa may yasha wamai yusyak wa may yusha sya wa may yushaqillaha qillaha. wa may yushaqillaha wa may yushaqillaha fa innallaha sadidul iqab. Jangan syadidul. Kebiasa. Syadidul iqab. Iya. Oke, bagus. Nah, Mbak, kenapa ini dibaca Allah? Kenapa ini dibaca illaha? Tillaha, kenapa ini dibaca kullaha? Sama-sama kalimatnya. Kenapa? Dari dhammah dan kasrohnya, Ustazah. Benar. Jadi kalau sebelum lafaz Allah, ini kan lafaz Allah Mbak, bila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh, maka bacanya tipis. Yusyatillah, kayak kita baca huruf lam biasa. Yusyatillah. Jadi nggak boleh dibaca yusyatillah, nggak boleh. Tapi kalau misalkan sebelum kalimat Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma seperti kalimat syaqqu ini, maka Allahnya harus dibaca tebal. Syaqqullah. Nah, begitu dia. Nah, Bapak, jadi nanti jangan bingung lagi. Ini dibaca Allah apa illah. Jadi dia lihat dulu huruf sebelumnya berbaris apa. Oke, baik. Selanjutnya ayat nomor 5. Ayat 5 itu dibaca oleh Ibu Idar. Ibu Idar. Nah, Bu Idar ini nggak dapat yang panjang, Bu Idar. Insya Allah, Ustazah. Bu Idar mau berhenti di mana? Ini panjang nih, sampai habis. Sampai qaimah bisa, Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Kemudian ulangnya dari mana? Langsung alat. Autaraktumuha. Dari mana, Ustazah? Autaraktumuha qaimatan. Kalau nggak nyampe nanti berhenti di fabiiznillah. Setelah itu langsung disambung waliyuhsiyal fasidin. Oke, Bu Oke, Idar? ya, Ustazah. Insya Ayo. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktum. Millinatin. Ya panjang ini. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha. Ya, nggak bisa saya. Nggak jadi berhenti di qaimah. Ya, saya mau Mau berhenti. coba dulu. Mau coba, tapi nggak bisa. Iya. Saya ulang lagi. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimah aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biiznillah waliyukhziyal fasiqin. Iya. Oke, bagus. Selanjutnya ayat 6. Mbak, nah ini tadi daftar namanya sebelah. Oke, Mbak Indah.
Mbak Indah. Ya, ini Mbak Indah juga Masya Allah nih biasanya selalu hadir nih setiap hari. Masya Allah. Iya, Ayo, Mbak Indah mau berhenti di mana nih panjang? enggak tahu, lihat nanti. Nggak Saya boleh nampak gitu ya, Mbak, nggak boleh gitu. Nggak boleh lihat nanti. Jadi kalau lihat nanti makanya tuh ada tuh tiba-tiba langsung berhenti gitu. Kita langsung apa yang oke, contoh gini ya, ini mau berhenti di wala rikabin gitu. Nah, dia tuh sebenarnya kayaknya nyampe nih di walakinallah gitu. Jadi dia tuh awalnya mau berhenti di sini, tapi lihat nafasnya masih cukup, jadinya ini dipanjangin lebih. Kalau misalkan kita mau stop di sini, otomatis dia jadi panjang dan jadinya kol-kolah, ya kan, Mbak? Jadi kan bacanya min khaylin wala rikab, gitu kan? Nah, jadi orang yang misalkan sebelumnya tadi dia belum punya plan mau berhenti di mana, nah rencana dia mau berhenti di sini, terus rupanya nafasnya masih cukup, dia jadi lanjut. Nah, gimana dia bacanya? Dia bacanya min khaylin wala rikab. Walakin, nah disambung. Jadinya gimana ya yang tadinya orang mikirnya mau berhenti di wala rikab, tiba-tiba dilanjut gitu. Nah hukumnya jadi salah, mat aslinya jadi panjang, lebih dari 2 harkat gitu. Jadi harus udah ada plan nih, kira-kira berhentinya di mana gitu. Oke, Benda kira-kira mau berhenti di mana? saya tadi tuh nyoba itu di apa Rasulihi itu sudah enggak kuat. Jadi saya kayaknya pendek-pendek. Di ala rasulih ini nggak kuat lagi. Iya. Tadi nyoba itu sampai sini sudah enggak kuat soalnya. Oke, coba berhenti di minhum. Coba ya, mungkin tadi karena kecil-kecil, nah coba dulu berhenti di sini, minhum. Kalau di Rasuli dia nggak bisa berhenti Mbak karena kalimatnya belum sempurna. Dia sempurnanya di ala rasulihi minhum. Minhum. Coba. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Bagus. Nah, teruskan aja fama. Teruskan apa? Teruskan. Gimana Mbak Fama. Indah? Ya, berarti diteruskan ya. Teruskan. Fama aujaftum alaihi min khawli wala. Ya. Min khaydin, bukan min khaw. Min khaydin. Oh ya. Min khayli wala. Min khayli wala rikabi nggak bisa. Gak apa-apa, berhenti di Rikab. wala rikab berarti. Kalau Ya. nggak nyampe, berhentinya di wala rikab. Nanti ulangnya dari wala rikabiyum. Ya. Berarti fama aujaftum alaihim min khawli wala Min rikab khaydin. Min khaydin. min khayli wala rikab Ulang dari wala wala rikabiyum. wala rikabi walakinnallah walakinnallaha yusallitu rusulahu ala mayyasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagus. Oke, bagus Mbak Indah. Oke, selanjutnya ayat 7. Mbak Yen lagi. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul
Falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kay la yakun. Daulah. Yakuna daulah. Berarti berhenti di wabnis sabil aja. Oke. Falillahi walir rasuli. Saya ulang. Falillahi walir rasuli walidhil Falillahi walir rasul Falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dula. Saya ulangi Ustazah. Wala dula. Oh, dula ya, bukan daulah. Dula. wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Salah. Kurang dengung. Kenapa salah? Kurang dengung ini. Oke. Wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Boleh berhenti di situ? Boleh. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Iya. Kalau ikut Quran sini tadi fantahu tuh boleh berhenti kan ada wakaf dia, Mbak. Jadi kalau mau nyambung Allah pun bisa juga. Nggak apa-apa kalau diulang dari wamanahakum juga bagus. Nah itulah dia. Namanya juga beda wakaf ya. Nah, nggak ada masalah gitu. Kalau berhenti di sabil tuh boleh nggak Ustazah? Kemudian Boleh, dilanjutkan kaila, lanjutkan aja ke kaila boleh? Wabni sabili kaila. Ya ini perlu subjek dia sebelum kaila yakuna. Jadi subjek apa? Wal masakin wabni sabil. Sebenarnya subjek dia itu dari sini. Falillahi walir rasuli. Dari sini, dari falillah ini. Panjang kan dia. Cuman karena nggak mungkin kan kita ulang lagi dari sini. Jadi ambillah beberapa. Gitu. Dari wal masakin wabnis sabil. Atau dari wabnis sabil juga boleh. Yang penting kita jangan langsung kaila yakuna. Kalau enggak kita nggak tahu apanya yang kaila yakuna. Gitu. Oh gitu. Makasih Ustazah. Iya, sama-sama Bu Idar. Oke, selanjutnya Mbak Teti. Mbak Teti ayat 8. Iya. Insyaallah. Lumayan. Insyaallah. Oke, Ini tuh, Mbak Teti. ini surat favorit suami kalau lagi sholat jamaah di rumah, tapi aku yang masih belibet. Bacanya surah Al-Hasyr. Iya, ini tuh termasuk surah-surah pilihan juga ini, surah Al-Hasyr ini. Oke, ayo, bismillah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Terus dari mana Ustazah? Wa amwalihim yabtaghuna. Wa amwalihim yabtaguna fadlal Qalqalahnya yabtaghuna. yabtaguna wa amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa Fadlam. Qadnya sukun. Fadlam. Jangan ada qalqalahnya, Mbak Teti. Fadlam. Wa amwalihim yabtaguna fadlam
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك لهم الصادقون. Ya, dalamnya ulaika humus shadiqun. أولئك هم الصادقون. Bagus. Oh iya, Oke, barusan lahum selanjutnya ya. ulaika humus, bukanlah humus. Iya. Ya, sudah. Oke, Mbak Dia. Mbak Dia ayat 9. Walladzina bergerak. Sebentar. Ini kalau panjang gimana, Ustazah? Oke, kira-kira Mbak Dia mau berhenti di mana? Coba, kira-kira nafasnya cukupnya di mana? Min qablihim kali ya. Wal imana min qablihim, boleh berhenti di situ. Boleh. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Terus Boleh diteruskan? Yuhibbuna man hajara. yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirun. Boleh nggak usah? Boleh. Wa yusiruna. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Iya, bagus. Bagus Mbak Dia. Terus Mbak Vini, ayo Mbak Vini ayat nomor 10. Iya, ayat nomor 10. Wallazina ja'u min ba'dihim Panjang. Ja'u mim. U-nya juga panjang, 2 harakat. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ghfir lana Pelan-pelan aja, nggak apa-apa Mbak Vini. Jangan buru-buru. Enggak, Ustaz sebenarnya kalau aku ngaji kayak cepet banget, kayak ngebut. Terus Iya, kayak ngebalap, nggak tahu apa ya, kayak lagi balap. Oke, ini mau berhenti di mana? Tunggu dulu, mau berhenti di mana Mbak Vini? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, boleh berhenti di sini kalau misalkan nggak nyampe sampai ke sini. Boleh, nanti ngulangnya dari yaquluna rabbana. Ya, sampai Rabbana Rabbana ufir lana lebih bagus lagi. Yaquluna Rabbana ufir lana. Ya, berhenti di Rabbana ufir lana. Kalau nggak nyampe yaquluna Rabbana juga boleh. Rabbana, oke. Wallazina ja'u min ba'dihim. Panjang. 2 harakat. Wallazina ja'u min. Nah, panjang. Ja'u. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ghfir lana. Rabbana fir lana wali ihwanina allazina sabaquna bil imani sabaquna. Ini dua-duanya panjang nih. Sabaquna bil iman, panjang. Sabaquna bil imani wala tuj'ala wala taj'ala fi qulubina ghillal lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, oke Mbak Vini. Oke, selanjutnya ayat 11. Masya Allah, ini juga panjang. Ini siapa yang kedapatan ini? Mbak Indah ya?
Ayo Ibu Idhar, Masya Allah, ayo Ibu Idhar. Ya, saya lagi mikir-mikir sampai di mana kira-kira. Oke, ini yang Robbana ini doa apa Mbak? Sudah kelewatan. Wah, Ya, jauh ini sekali doa ya. ya, doa biasa kita baca ini. Iya, ini Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina. Ini doa apa kalau Mbak ingat? Ini adalah doa takbir keempat kalau kita sholat mayit atau sholat ghaib. Nah, biasanya takbir keempatnya itu baca ini. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, boleh juga didoakan ketika maksudnya di luar sholat gitu. Misalkan kita mau doakan ke si mayit juga boleh. Nah, gitu. Dibaca Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina, ini biasanya. Apa namanya? Doa pada takbir keempat. Kalau kita sholat gaib atau sholat mayit. Ada yang versi pendeknya, tapi yang ini versi panjangnya. Oke. Ayo, jadi nggak mesti takbir keempat aja Mbak mau baca. Kalau mau baca sehari-hari juga boleh, karena ini maknanya jamak. Hanya ditujukan untuk si mayit, untuk kita semua juga bisa. Nah, gitu. Oke, ayo Ibu Intan mau berhenti di mana jadinya? Alam tara ilal ladzina nafaqu. Boleh berhenti di ilal lazina nafaqu, boleh sampai sana, Ustazah. Boleh, tapi apa nggak kependekan itu Bu Ida? Ini nggak ada dengung-dengungnya, bisa Saya kalau coba saya dulu. lihat. Saya coba dulu Ustazah, nanti kalau udah Coba. ulang lagi. Oke, coba. Soalnya ini Ustazah, karena kalau di mana berhenti gitu, karena kita nggak tahu artinya, jadi ya kita nggak tahu di mana bisa berhenti, Oh, di mana bisa diulang gitu. paham. Oke, coba. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Boleh sana? Boleh, bagus. Dari yaquluna ya. Ya. Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Boleh, bagus. Ulang dari lain ukhrijtum atau lanakhrujanna. Dari lain ukhrijtum aja. Berhenti di abada bisa, Bu Ida? Wala nuti'u fikum ahadan abada. Coba dulu, kalau nggak bisa nanti ulang dari lanakhrujanna. Coba dari lain. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada. Bagus. Terus? Wala nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum. Bagus. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Masya Allah. Bagus Bu Idar. Nah, bagus. Masya Allah. Bagus. Oke, selanjutnya Mbak Indah. Mbak Indah ayat 12. Ya. La in ukhriju Lain ukhriju. la in ukhriju la yahrujuna ma'ahum. Iya, boleh berhenti di situ. Boleh diteruskan, boleh. Wala in qutilu, boleh. Wala in kunilu Qutilu. Wala in wala qutilu. kutilu lah yang surunahum wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar.
Panjang. Adbar. Kalau mau berhenti panjang. Adbar. Hmm. Ini mulainya dari Ulang dari mana? layuan. Layuan lunna. Layuan nal adbaro summala yunsorun. Iya, bagus. Oke, kita berhenti sampai sini. Nanti insya Allah kalau ada latihan lagi kita sambung. Ini Mbak Yenien tandain tadi sampai ayat berapa? 12 ya? Ya, Ayat 12. Karena ini Iya, kalau Ustaz. mau mutar sekali lagi nggak cukup waktu. Oke, nanti insya Allah waiting list ya Mbak Teti ini Mbak Teti ini dari dulu pengen banget dia surah Toha tapi selalu kelupaan. Surah Toha kemarin tuh gitu juga waktu sebelum Al-Mujadalah minta juga surah Toha. Oke, insya Allah waiting list kita baca surah Toha. Oke, Mbak ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 5 menit lagi lebih kurang. Boleh ditanya kalau mau bertanya. Ada? Ustazah, kalau misalnya Qur'annya diubah dengan terjemahan kata per kata, apakah itu akan lebih mudah mengetahui di mana kita bisa berhenti atau dari mana ulangnya, Ustazah? Iya, betul. Jadi kalau pakai yang Aplikasi yang dengan terjemahan kata per kata gitu, Ustazah? Kalau bisa letaknya itu di bawah ayatnya langsung kalau bisa Bu Idar. Misalkan nih, lain artinya apa? Ukhriju artinya apa yang itu, yang model begitu. Nah, kalau yang itu jadi apa namanya? Mata kita juga nggak terganggu lihat ayatnya. Jadi ayatnya tetap pada porsinya. Ada itu kalau nggak salah saya nemu banyak gitu ya di Quran apa namanya Ya, Quran punya kita aplikasi, ya. beberapa Nah, aplikasi gitu. Quran asli juga ada di aplikasi. Saya kurang tahu aplikasi apa karena saya belum apa namanya selama ini saya cuma pakai aplikasi Quran Android. Nah, kalau misalkan ada bagus Bu Idar. Jadi kita tahu satu persatu artinya apa. Jadi kita tahu satu persatu artinya apa. Kalau misalkan kira-kira, ya Allah, Khadijah. Ini kalau misalkan, nah kadang ada juga begitu yang kalau ikut susunan, dia jadi nggak bagus ya terjemahnya. Boleh nanti dilihat. Biasa kalau ada Quran perkata gitu, di sampingnya itu dia ada arti secara keseluruhan. Nah, kadang kan mungkin kalau misalkan kait-kaitkan kan bingung ya. Kadang ada yang ayat yang kita bisa pahami juga dari potongan-potongan gitu bisa. Tapi ada yang ayat yang kalau dilihat sesuai dengan potongan nggak cocok dia. Nah, karena kan namanya juga diartikan dari perkata-perkata gitu kan nggak disusun secara bagus. Boleh nanti dilihat di eh, terjemah yang lengkapnya. Tapi so far dia sangat membantu Bu Ida. Yang Quran terjemah perkata sangat membantu. Ya, Bahkan nanti kalau saya saya sebenarnya lebih menyarankan yang Quran perkata itu terjemahnya daripada kita lihat Quran yang perwakof. Jadi kalau misalkan perwakof itu kayak ibaratnya kita nggak ada usahanya ya kan, karena memang udah ada wakofnya ditulis gitu kan. Ada juga sekarang Quran perwakof itu ada ya, Quran wakof ibtidak gitu. Kalau itu memang bagus karena memang udah ada orang yang buat wakof-wakof emergensi, misalnya wakof-wakof tersendiri bagus juga, tapi kurang mengasah kemampuan kita karena kan kita udah dimanjain gitu kan, oh di sini bisa berhenti terus ngulangnya di sini bisa gitu. Tapi kalau misalkan dengan adanya Quran terjemahan yang perkata tadi, jadi kan otak kita juga berpikir kira-kira ini bagusnya di mana berhenti, oh di sini nih cocok nih, nah gitu. Jadi kalau saya sebenarnya lebih sarankan yang itu daripada yang beli apa namanya, daripada lihat Quran yang per wakaf yang ada wakafnya gitu. Jadi ada ijtihadnya kita di situ, ada usahanya. Bagus Bu Ida. kita cari. Saya cari. Saya ada beberapa aplikasi yang pakai. Oh iya. Ah iya, Masya Allah. Ini siapa nih yang chat saya pakai itu? Mbak Yen Yen. Ah ini coba nih, bisa dilihat nih. Quran Kudusiyah. Ah, coba nanti Bu Inter lihat itu. Iya, boleh. Lebih bagus yang seperti itu, Mbak. Jadi, Mbak, apa namanya, berusaha untuk, dan lama-lama, kalau misalkan kita selalu lihat Quran terjemah itu,
lama-lama kita juga setidaknya ada beberapa kosakata yang terserap sama kita gitu. Ada juga, itu juga manfaat lainnya, kita jadi tambah vocabulary dalam bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu nih sudurihim gitu. Sudurihim itu maksudnya fi sudurihim, maksudnya di dalam hati mereka. Fi di dalam, sudurihim hati-hati mereka gitu. Jadi kalau misalkan ketemu fi sudurihim di kalimat lain, maksudnya di juz lain atau di surah lain, Mbak bisa jadi ingat, oh fi sudurihim itu artinya ini gitu, karena udah sering dilihat fi sudurihim gitu. Nah itu juga bagus juga menambah apa namanya kosakata Qur'annya gitu. Jadi bagus, bagus Bu Idar. Oke, Makasih Mbak Ustazah. yang lain? Iya, sama-sama Bu Idar. Oke, Mbak yang lain ada pertanyaan? Sudah habis? Mbak Teti? Ini Mbak Teti ini biasanya banyak banget ini pertanyaannya, ini biasa. Kenapa? Gak ada pertanyaan nih Mbak Teti. Mana Mbak Teti? Iya, Ustazah. Enggak, insya Allah ini. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut materi baru Ikhfa ya Mbak Yanin ya? Iqlab Ustazah. Oh Iqlab, Ikhfa udah beres? Ikhfa malah belum kita. Terakhir kayaknya ikhfa nanti ya. Kalau saya lihat di diagramnya itu yang di slide pertama. Oke. Tapi saya rasa tuh sebenarnya kalau di slide itu Ikhfa dulu. Di slide itu Oh, Ikhfa dulu. Berarti antara Ikhfa dengan Iqlab. Nanti saya lihat, saya cek dulu. Kayaknya itu Ikhfa. Setelah ini tuh Ikhfa. pertama Pokoknya itu kita idhar, idgham, kemudian idhar mutlak, kemudian tinggal 2 lagi, iqlab sama ikhfa. Oke, berarti antara dua itu ya, yang mana-mana dua lah. Oke, baik. Insya Allah minggu depan kita lanjut materi ikhfa atau iqlab. Kita sesuaikan dengan slide. Ustazah, suaranya hilang. Oh iya. Oh, udah ada lagi. Oh iya, Sudah. ini internet saya yang kurang bagus. Mbak Ayu sudah lahiran, Mbak Yanin? Rencananya operasi sesarnya besok, Ustazah. Mohon doanya. Oh iya. Kita sama-sama doakan semoga Mbak Ayu dimudahkan segala proses lahirannya. Jadi insya Allah semoga dimudahkan dan sehat ibu dan calon bayinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai kelas kita hari ini. Masya Allah, semakin seru ini Ustazah. Semakin seru, alhamdulillah. Karena ayatnya panjang, jadinya banyak yang bisa kita explore seperti Bu Ida. Tadi kita melatih hafal. Masya Allah. Ya, insya Allah untuk minggu depan seperti Ustazah sampaikan tadi, kita akan masuk ke materi baru. Jadi untuk latihan mungkin kita bisa masing-masing di rumah dengan ayat-ayat yang panjang-panjang juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan Allah beri selalu keistiqomahan untuk kita semua untuk belajar dan mendekat lagi kepada Al-Quran. Mari kita akhiri kelas kita hari ini dengan beristighfar, mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.